Puji nama Tuhan, tidak terasa kita sudah ada di bulan Agustus. Agustus selalu identik dengan kemerdekaan. Tidak terasa usia kemerdekaan Indonesia itu sudah 77 tahun. Tepatnya 17 Agustus 1945. Euforia terjadi di mana-mana karena mengekspresikan apa itu sebuah kemerdekaan, apa itu sebuah kebebasan, apa itu sebuah pengakuan. Hal itu juga lah yang akan kita baca dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-23 ini, ayat yang ke-42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lihat, sebuah pengakuan itu, sebuah kemerdekaan itu sangat dirindukan oleh siapapun, sangat dibutuhkan oleh siapapun, karena kekuatan dari sebuah kebebasan ini adalah hal yang paling penting untuk saya miliki, untuk kita miliki, sehingga kita boleh mengekspresikan kebebasan yang kita nikmati. Dan hal itu dikatakan oleh seorang penjahat yang ada di samping Yesus. Dengan yakin dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Luar biasa. Dia tahu bagi orang pada waktu itu yang menyaksikan penyaliban itu, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tapi keyakinannya seorang yang dihukum ini, seorang penjahat ini, luar biasa, menjadi renungan bagi kita, menjadi renungan tersendiri bagi kita. Masihkah kita tetap berkata, Yesus adalah satu-satunya pembebas, pemberi kemerdekaan, pemberi status yang jelas untuk kita. Saya benar-benar terberkati dengan firman Tuhan ini. Kenapa? Seorang penjahat berkaliber nomor 1. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak ada lagi hukum yang bisa menjerat dia, saking besarnya kejahatan yang dia lakukan. Satu-satunya adalah harus disalibkan. Tapi luar biasa pengakuan dari seorang mafia, pembuat kejahatan. Dan itu dikatakan kepada Yesus. Di mana, sekali lagi saya mau ulangi, bagi orang-orang pada waktu itu, dia tidak bisa berdaya, karena sama-sama ikut disalibkan. Tapi luar biasa iman daripada seorang mafia besar ini. Kalau berpikir secara manusia, untuk apa ini pengakuan? Karena sama-sama toh juga disalibkan. Tapi lihat, pengakuan dari dalam itu, pengakuan dari hati kita ini akan kebesaran Kristus, akan kemuliaan Kristus, akan membawa pemulihan yang besar dalam hidup kita, akan membawa restorasi
besar dalam hidup kita. Seperti Paulus berkata, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hari ini kita belajar dari Injil Lukas 23 ini, ayat 42 sampai 43 ini. Kiranya diskusi kita hari ini benar-benar akan mengingatkan kita bahwa tidak ada yang mampu melepaskan saya. Saya ulangi, tidak ada yang mampu melepaskan saya, apalagi mampu mengampuni saya, selain Yesus Kristus Tuhan. Tentunya itu membutuhkan sebuah pengakuan, membutuhkan sebuah keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun, dengan dan tanpa dipengaruhi oleh apapun. Lihat, dengan yakin dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku tatkala engkau nanti datang sebagai raja. Bagi orang lain pada waktu itu, sebutan raja untuk Yesus adalah hanya sebatas olok-olokan. Tapi bagi seorang penjahat ini, dia tahu bahwa Yesus adalah raja. Yesus adalah satu-satunya raja keadilan. Yesus adalah satu-satunya raja yang sempurna. Yesus adalah satu-satunya raja yang tidak ada kesalahan sedikit pun. Dan itu diakui ketika dia berdialog dengan teman yang di samping Yesus juga, yang mencoba Yesus untuk mengatakan, selamatkan saya dan selamatkan aku. Dengan yakin dia berkata, kalau kita berdua layak dihukum, kalau untuk dia sama sekali tidak ada kesalahan. Itu sebabnya dengan yakin dia berkata, jika engkau datang sebagai raja. Lihat pengakuan yang luar biasa. Dia tidak pernah percaya bahwa Yesus akan mati selama-lamanya. Dengan yakin dia berkata, Yesus pasti datang sebagai raja. Dan dia meyakini satu-satunya yang mengatakan, satu-satunya yang mampu menghidupinya, menghidupkan dia kembali, yang mampu menerima dia kembali, itu hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus dengan perkataan yang luar biasa, Yesus katakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Ingat, keyakinan kita kepada Yesus dengan dan tanpa diragukan oleh siapapun, tanpa terpengaruh oleh siapapun, itu adalah garansi untuk saya, garansi untuk kita semua. Ketika keraguan kita benar-benar teruji, bagaimana kesetiaan kita, bagaimana dedikasi kita, bagaimana keseriusan kita kepada Tuhan, kita harus meyakini bahwa itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa untuk kita. Jaminan yang kekal untuk kita apabila kita tetap terus berkomitmen
menjauhkan diri dari dosa, menjauhkan diri dari pelanggaran, menjauhkan diri dari berbuat kejahatan, dan terus dalam takut akan Tuhan. Ingat, itu adalah satu jaminan Tuhan untuk hidup kekal kita. Di tengah-tengah kita hidup, di lingkungan orang yang mulai meragukan Kristus, tapi kita menjadi orang yang tetap meyakini bahwa satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat kita hanya dapati dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya Yesus berkata, saat ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Pengampunan terjadi saat itu juga, saat ada pengakuan keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun, yang tidak dipengaruhi oleh siapapun. Dengan yakin, seyakin-yakinnya dia percaya hanya Kristuslah jaminan hidup kekal satu-satunya. Jika kita sedang ragu, pulihkan kembali keyakinan kita, kepastian kita bahwa hanya Kristus Yesuslah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.